puasa. Bu Guru harap adik-adik sehat selalu ya adik-adik. Dan sekarang adik-adik apakah sudah siap untuk sekolah minggu online hari ini? Pasti sudah siap. Kita mau memuji nama Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik harus semangat ya. Ayo sekarang semua Bu Guru undang untuk bangkit berdiri. Kita mau puji kebesaran nama Tuhan dengan pujian Kudaki-daki. Yang semangat ya adik-adik ya. Adik-adik masih semangat kan sekolah minggu? Nah sekarang Bu Guru mau kasih pengumuman bahwa hari ini kita online ibadah sekolah minggu terakhir di tahun 2021 ya adik-adik. Jadi minggu depan tidak ada ibadah online sekolah minggu. Jadi hari ini terakhir. Nah, tapi adik-adik diingat-ingat nih, dicatat ya, bahwa nanti kita akan merayakan Natal adik-adik. Tapi karena masih Covid, jadi kita merayakan Natal di rumah masing-masing. Nanti tanggal 19 ya adik-adik. Jadi adik-adik nanti tanggal 19 harus Natalan di rumah dengan membuka YouTube Natal Sekolah Minggu GKWI Citra Raya ya adik-adik. Seperti biasa jam 8 pagi. Kita semua mau sekolah minggu, Natal sekolah minggu ya adik-adik ya. Jadi jangan lewatkan, catat ya adik-adik ya. Nanti juga Bu Guru, Pak Guru mau kasih bingkisan Natal buat adik-adik. Jadi adik-adik jangan lewatkan untuk mengikuti Natal sekolah minggu tanggal berapa adik-adik? Tanggal 19 Desember tahun 2021 ya. Diingat-ingat ya adik-adik. Nanti juga ada dari beberapa teman adik-adik akan mempersembahkan pujian, tarian untuk kemuliaan nama Tuhan. Oke adik-adik, jangan lewatkan. Dan sekarang kita mau puji lagi kebesaran nama Tuhan dengan pujian semuanya ada. Adik-adik bisa nggak? Kalau adik-adik nggak bisa, belajar sama guru ya, sama baca teks di bawah ini. Tapi kalau yang sudah bisa, kita harus puji nama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kau ciptakan terang, kau ciptakan gelap, ada hari siang dan ada malam. Semua
Tuhan Yesus, terima kasih atas setiap berkat penyertaan-Mu dan pemeliharaanmu kepada kami anak-anak-Mu di tempat ini ya Tuhan. Dimana sampai hari ini kami boleh terus sehat, kami masih boleh sekolah Tuhan. Semua karena Engkau begitu mencintai kami. Kiranya Engkau terus mau berkati kami, jauhkan kami dari segala jenis mara bahaya dan juga jauhkan kami dari segala jenis penyakit. Tuhan, sebentar lagi juga kami mau melakukan tes Tuhan di sekolah. Kiranya Engkau berkati, beri kami kepintaran, beri kami kerajinan Tuhan, supaya kami dapat belajar dengan baik dan sehingga kami boleh menyelesaikan setiap soal dengan baik pula. Tuhan, bulan depan kami juga akan merayakan hari Natal. Kiranya Engkau berkati setiap hati kami, setiap persiapan kami, sehingga kami boleh merayakan Natal dengan penuh sukacita. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati sekolah minggu ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekarang saatnya kita mendengarkan cerita Alkitab adik-adik. Hari ini Bu Guru mau cerita. Adik-adik duduk manis, kita mau mendengarkan cerita Alkitab. Jadi pada waktu itu di wilayah atau daerah ya adik-adik ya, yang bernama Yudea, itu dipimpin oleh seorang raja yang bernama Herodes. Adik-adik tahu nggak? Udah pernah denger dong nama Raja Herodes. Jadi pada waktu itu ada sepasang suami istri adik-adik. Nah, nama yang suaminya adalah Bapak Zakaria adik-adik. Nah, istrinya namanya Ibu Elisabeth. Adik-adik udah pernah dengar belum? Bapak Zakaria dan Ibu Elisabeth punya anak adik-adik. Adik-adik tahu nggak nama anaknya? Ada yang tahu nggak nama anaknya? Nah, mereka punya anak namanya Yohanes. Jadi pada waktu itu mereka berdua memiliki anak yang bernama Yohanes adik-adik. Nah, sekarang Bu Guru mau tanya sama adik-adik, kalau adik-adik itu makanannya apa sih setiap hari? Ada yang makan roti, ada yang makan nasi, ada yang makan mie, ada yang makan sayuran, ada yang makan telur, ada yang makan ikan ayam, ada yang makan ikan ya adik-adik ya. Tapi kalau Yohanes makanannya beda adik-adik. Adik-adik tahu nggak makanan Yohanes apa? Yohanes itu biasanya minumnya madu hutan adik-adik, makannya belalang adik-adik. Aneh ya? Ya tapi itu Yohanes adik-adik, dia makannya adalah belalang dan minumnya adalah madu hutan. Nah, kalau pakaiannya adik-adik, kalau kita kan pakaiannya seperti ini adik-adik, dari kain, ada rok, ada kaos, ada kemeja. Nah, kalau Yohanes tidak, dia pakai dari kulit onta adik-adik. Jadi dia pakai bajunya dari kulit. Nah, sekarang Bu Guru mau kasih tahu, jadi Yohanes itu adalah pekerjaannya adalah mengajak semua orang untuk berbuat baik adik-adik. Jadi Bapak Yohanes ini pada saat besar dia selalu bilang ke orang-orang semua adik-adik harus berbuat baik. Jika saat ini ada yang sedang berbuat jahat atau melakukan kejahatan, segera minta ampun ke Tuhan, lalu berbuat baik adik-adik. Nah, tandanya kalau waktu itu kalau orang sudah mau dari tidak baik menjadi baik, dia harus dibaptis adik-adik supaya dia bisa menjadi lebih baik lagi adik-adik. Jadi namanya karena dia suka membaptis, jadi dipanggillah Yohanes membaptis adik-adik ya. Jadi pada waktu itu dia selalu menceritakan bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu memaafkan. Jadi baik kita yang sekarang tidak baik, misalnya adik-adik suka nakal, misalnya adik-adik suka nyontek kalau sekolah, itu adik-adik harus minta ampun sama Tuhan dan jangan melakukan hal-hal yang tidak baik lagi adik-adik ya. Ketika kita sudah minta ampun sama Tuhan, kita harus menjadi ada anak-anak yang lebih baik lagi. Nah, pada waktu itu orang yang berpindah dari yang tidak baik menjadi baik harus dibaptis dan dibaptis oleh Yohanes Pembaptis adik-adik.
Nah, Yohanes Pembaptis juga adalah yang membaptis Tuhan Yesus, adik-adik. Jadi kalau ada pertanyaan, siapa yang membaptis Tuhan Yesus? Adalah namanya Yohanes Pembaptis, adik-adik. Yohanes Pembaptis diberkati oleh Tuhan sehingga beliau boleh membaptis Tuhan Yesus. Luar biasa kan adik-adik. Jadi pada saat Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, burung merpati turun dari langit, adik-adik. Itu seperti ada suara Tuhan, adik-adik bilang bahwa Tuhan Yesus adalah anak yang dikasihi oleh Allah Bapa di surga, adik-adik. Luar biasa ya Yohanes Pembaptis ya adik-adik, bisa ketemu Tuhan Yesus, bisa membaptis Tuhan Yesus, bisa membuat orang dari tidak baik menjadi baik. Jadi kita juga mau seperti itu adik-adik. Kita kalau melihat teman kita yang tidak baik, kita tegur baik-baik, terus kita nasihati supaya teman-teman kita bisa menjadi lebih baik lagi. Kita juga gitu adik-adik, jangan kita ngasih tahu orang tapi kita sendiri nggak baik. Kita juga harus semakin hari semakin baik lagi, menjadi anak-anak yang baik lagi. Dan sebentar lagi kita juga memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus, adik-adik. Tuhan Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat kita. Jadi kita semua harus bersukacita dalam menyambut kelahiran Tuhan Yesus, penyelamat kita semua. Adik-adik yang lagi latihan nari, yang giat. Adik-adik yang lagi belajar Alkitab juga yang giat. Adik-adik yang lagi belajar nyanyi juga yang giat. Adik-adik saat ini sedang belajar untuk mempersiapkan UAS juga harus lebih giat lagi. Supaya apa? Supaya Tuhan melihat kita anak-anaknya baik, Tuhan senang, sehingga setiap permohonan kita dikabulkan oleh Tuhan, dan nama Tuhan akan semakin dimuliakan. Seperti itu ya adik-adik. Jadi hari ini Ibu singkat aja ceritanya soal Yohanes Pembaptis. Kenapa dia disebut pembaptis? Karena memang dia suka membaptis orang-orang yang tadinya tidak baik menjadi baik ya adik-adik. Dan siapa orang tuanya? Namanya Bapak Zakaria dan Ibu Elizabeth. Jangan lupa ya adik-adik. Sampai ketemu lagi nanti tahun depan di sekolah minggu online di tahun 2022. Tapi tanggal 19 Desember jangan lupa kita ketemu di Natal sekolah minggu ya adik-adik ya. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, tadi adik-adik sudah mendengarkan cerita tentang Yohanes Pembaptis. Sekarang kita mau puji lagi nama Tuhan. Dan kita mau puji nama Tuhan dengan pujian satu jumlah hidung dan mulutku. Ayo ya, semangat ya.
badan kita, tubuh kita untuk memuji nama Tuhan. Jadi adik-adik jangan sampai bosan untuk bernyanyi untuk kemuliaan nama Tuhan. Oke adik-adik? Nah adik-adik tadi kan adik-adik sudah nyanyi, terus adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau tutup dengan doa Bapa kami dan kita akhiri dengan pujian Bapa terima kasih. Ayo kita mau doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa Amin adik-adik, sampai ketemu lagi tanggal 19 Desember untuk Natal Sekolah Minggu. Adik-adik harus ingat selalu ya, jangan lupa